Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 2, ayat 3 sampai 11. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Mataku telah melihat keselamatan-Mu". Kemeriahan dan perasaan puas, walau lelah seusai perayaan Natal, masih mewarnai kehidupan kita. Ada rasa damai, rasa senang bisa berjumpa sanak keluarga, dan handai taulan, ada semangat dan kekuatan baru dari sang bayi di palungan. Tapi hidup harus terus berlanjut, dan kita segera akan menyelesaikan lembaran tahun 2022 ini. Bacaan Injil Lukas hari ini mengisahkan pentahiran kanak-kanak Yesus di Yerusalem sesuai hukum Taurat. Di Yerusalem sudah menunggu Simeon, seorang yang benar dan saleh hidupnya, tetapi sudah lanjut usia, hampir mengakhiri lembaran hidupnya. Toh, dia dijanjikan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah, menyambut anak itu dan menatangnya. Nyanyian pujian Simeon yang sangat indah ini mengungkapkan imannya yang mendalam akan Tuhan. Karenanya, gereja mengumandangkannya setiap hari dalam doa pujian malam, ibadat penutup atau kompletorium, antara lain berbunyi, "Mataku telah melihat keselamatan-Mu,
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara-saudariku terkasih, sebagaimana Simeon yang sudah menyambut kanak-kanak Yesus di bait Allah, kita pun baru saja menyambut Dia di hati, di rumah, di lingkungan, di gereja kita. Kedatangannya di tengah kehidupan kita menjadi nyata, seperti ditulis Rasul Yohanes, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Apakah mata dan hati kita sudah terbuka dan bisa menyanyikan pujian Simeon dengan hikmat? Mataku telah melihat keselamatan yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Pujian Simeon ini perlu diwujudkan dalam kegiatan hidup antara sesama saudara. Rasul Yohanes menegaskan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Perwujudan kasih ini serentak menjadi warta tentang karya-karya agung dan ajaib Allah di antara segala suku dan bangsa, agar mata semua orang bisa melihat keselamatan yang dari Allah. Semoga demikian. Amin.